nanti tahun depan bulan ketiga sampai keempat mungkin yang ngurusi keuangan Indonesia akan mengundurkan diri dari jabatannya karena sudah tidak bisa utang lagi, sudah tidak bisa bayar cicilan, karena utangnya wis gak iso. Nomor siji wis gak layak ekonomi, wis kagian utang gak iso utang. Nomor loro hanya sing utang ya kan duit. Jadi Bu, soal laporan Fitch Ratings, Bu. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sangat di luar dugaan, di mana ucapan Cak Nun 3 tahun yang lalu secara mengejutkan kok hampir relevan dengan fenomena saat ini ya. Bahkan sampai saat ini masih menjadi perbincangan warganet guys. Akankah ucapan Cak Nun ini akan benar-benar terjadi? Tidak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Belum genap sebulan melakukan reshuffle kabinet jilid pertama, Presiden Prabowo dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle kabinet jilid 2. Dan kali ini reshuffle-nya ini bukan lagi reshuffle parsial, tapi reshuffle yang cukup besar karena jumlahnya maupun posisinya yang akan direshuffle. Jika sebelumnya Presiden Prabowo mencopot Menteri Pendidikan Saintek Satrio Brojonegoro, dikabarkan ini Presiden Prabowo akan kembali melakukan reshuffle karena kehilangan 2 orang menteri di pos yang sangat penting, pos ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dikabarkan akan segera mengundurkan diri. Selain 2 menteri tersebut, rumor yang berkembang ada 2 orang menteri lainnya yang juga akan dicopot, yakni Menkom Diji Mutia Hafid dan Menteri Koperasi Budi Aristiadi. Itu duanya juga dikabarkan akan diganti. Isu mundurnya Sri Mulyani dan Erlangga Hartarto itu menjadi rumor politik paling panas dalam beberapa pekan terakhir ini, bersama dengan belum dirilisnya APBN kita bulan Januari dan Februari. Padahal kan biasanya APBN kita itu dirilis setiap akhir bulan ini ya, setiap bulan tepatnya itu ya. Sejak tradisi itu mulai sendiri oleh Sri Mulyani sejak tahun 2017. Tentu ini menimbulkan tanda tanya, kenapa kok sampai molor sekian lama. Kalau sekarang ini berarti yang belum dirilis adalah APBN kita Januari dan Februari. Kemarin data APBN kita itu sempat dirilis di website Kementerian Keuangan, namun tidak lama kemudian di take down dengan alasan karena hari ini akan dirilis secara resmi bersamaan dengan jumpa pers yang digelar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kendati di take down, sejumlah media dan juga pengamat fiskal sudah sempat mendownloadnya, dan dari publikasi data APBN kita 2025 itu diketahui APBN kita mengalami defisit. Ini padahal pada periode yang sama tahun lalu APBN kita itu mengalami surplus. Kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan hari ini, hari Kamis 13 Maret 2025, Sri Mulyani memberi alasan mengapa APBN kita Januari dan Februari itu belum dirilis, ya karena datanya masih sangat belum stabil. Kok dia menggunakan katanya masih sangat belum stabil? Ya karena ada beberapa faktor. Terjadi defisit 31,2 triliun rupiah untuk posisi akhir Februari atau sebesar 0,13% dari PDB. Kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat hari ini. Sri Mulyani menyebut defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit sebesar 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit 616,2 triliun rupiah, jadi defisit 0,13%, masih dalam target desain APBN sebesar 2,53 triliun dari PDB. Sekedar ini ya, sekedar informasi saja bahwa defisit APBN itu berarti pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer masih terjadi surplus 48,1%. Sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan ini kan terjadi defisit semacam ini karena kemarin kan Kortek ini ya, aplikasi dari pajak yang diharapkan itu akan meningkatkan pendapatan pemerintah, karena ya aplikasi ini Kortek ini dibiayai sangat besar, lebih dari 1 triliun, tapi ternyata malah ngadat ya, jadi nggak bisa, banyak sekali para wajib pajak yang malah justru mengeluh, ini mau bayar pajak aja kok susah gitu ya. Itu bukan hanya soal pendapatan, tapi juga spending yang luar biasa besar dari pemerintah juga menjadi faktor ya, soal makan bergizi gratis dan juga kemudian soal dana negara.
Nah, di dalam pendapatan negara sampai Februari 2025 itu terkumpul 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Dan pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Sementara itu belanja negara mencapai 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Selain itu juga belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat, yakni belanja kementerian dan juga lembaga, serta belanja non kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah. Belanja negara itu mencapai 348,1 triliun atau terrealisasi 96% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini. Data defisit yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu lebih tinggi dari data yang sudah diunggah sebelumnya, ya, di Selasa 12 Maret kemarin. Dokumen APBN kita periode Januari 2025 itu kan sudah dihapus dari laman Kementerian Keuangan tersebut, di take down, dan di situ dari data yang sudah di-download oleh sejumlah media dan juga pengamat ini, APBN per Januari disebutkan mengalami defisit 23,45 triliun atau 0,10% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Wow. Kalau sekarang kan 0,13%. Padahal pada periode yang sama tahun lalu APBN itu tercatat surplus 35,12 triliun atau 0,16% terhadap PDB. Jadi ini mirip-mirip tapi tentu masih lebih besar kemarin surplusnya. Tapi yang sekarang ini defisit 0,13, sementara tahun yang lalu surplus 0,16%. Rinciannya, pendapatan negara sebesar 157,32 triliun atau 5,24% dari target, sedangkan belanja negara sampai 31 Januari 2025 telah terrealisasi 180,77 triliun atau 4,99% dari pagu. Sebelum merilis APBN kita hari ini, kemarin sore, ini Selasa sore ya, tanggal 12 Maret 2025, Sri Mulyani itu bertemu dengan Presiden Prabowo selama 2 jam. Kalau lihat panjangnya pertemuan pasti ada yang sangat serius ya. Memang ini diseling dengan buka puasa ya, karena keduanya itu sempat buka puasa bersama. Ini kalau media mencatat Sri Mulyani itu tiba di istana pada pukul 17.10 dan meninggalkan istana pada pukul 19.15. Kepada wartawan, Sri Mulyani mengaku dia ya melaporkan soal kondisi APBN kita kepada Presiden. Namun ketika ditanya apakah benar dia akan mengundurkan diri, Sri Mulyani itu hanya tersenyum. Jawaban Sri Mulyani ini makin memperkuat rumor yang berkembang dia akan mengundurkan diri. Mestinya kalau dia tidak jadi dia akan mengundurkan diri atau tidak jadi, dia pasti ngomong dia akan langsung membantah ya. Tapi kalau dia senyum ini kan membiarkan spekulasi terus berkembang. Saya kira di media sosial terutama, bahkan juga muncul di berbagai media-media online, itu rumor ini Anda sudah sempat membacanya ya, karena ini memang rumornya sangat panas ya. Karena tidak hanya 2 orang, tapi ada 4 orang menteri yang akan mengundurkan diri, dan tentu saja pos Kementerian Keuangan itu yang sekarang ini sedang sangat vital sekali. Kapan Sri Mulyani ini akan mengundurkan diri? Dikabarkan bahwa itu kalau nggak akhir bulan Maret ini atau setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 ini. Kalau itu terjadi, karena ini pos penting, tentu akan terjadi perombakan-perombakan yang cukup besar di kabinet. Dari beberapa info yang berkembang dan juga dari nguping-ngupingnya media, itu kan sebenarnya sudah terlihat bahwa mundurnya Sri Mulyani itu terbaca dalam perannya pengambilan keputusan di kabinet terkait keuangan itu telah dibatasi. Ini soalnya pemangkasan itu kelihatannya Pak Prabowo kabarnya sudah punya catatan-catatan sendiri apa yang harus dipangkas gitu ya, sudah punya rencana sendiri. Pokoknya tinggal instruksi yang ini harus dipangkas, itu dipangkas gitu. Belakangan ketika menimbulkan banyak persoalan, termasuk itu juga isu adanya PHK gitu, yang kemudian dijawab oleh istana bahwa itu bukan PHK tapi itu adalah kontrak yang habis, terutama misalnya di sektor pekerjaan umum, itu kan menimbulkan satu kontraksi luar biasa, dan kemudian pemerintah memutuskan melakukan rekonstruksi terhadap efisiensi itu. Tapi efisiensi tetap dilanjutkan. Tapi yang membuat banyak kalangan pengamat dan juga koalisi masyarakat sipil itu kesal, karena ternyata justru untuk program Ibu Kota Negara Nusantara itu masih terus dianggarkan oleh Presiden Prabowo. Padahal tadinya kan banyak menuntut agar proyek warisan Jokowi itu yang sudah membebani keuangan negara sangat besar itu ya tidak perlu dilanjutkan. Apa yang akan menggantikan posisi Sri Mulyani ini dikabarkan ini wakil yang menjadi adalah yang akan dipilih adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Siwandono, yang ini adalah keponakan dari Presiden Prabowo dan sudah dimagangkan.
di sana. Dia kan sekarang ini didampingi oleh 3 wakil menteri, Thomas Iwandono, kemudian Suhasil Nazara, ini adalah menteri keuangan yang lama, dan kemudian Anggito Abimanyu, dan kabarnya nantinya itu Kementerian Keuangan itu akan dipecah menjadi 2 seperti sebelumnya. Ini ada yang cuma bendahara saja, dan kemudian itu Menteri Pendapatan Negara, yaitu yang nanti mengelola sektor pajak, bea cukai, dan juga non pajak. Jadi posisi itu kabarnya akan ditempati oleh Anggito Abimanyu. Nah, mengapa Sri Mulyani mengundurkan diri? Ini kabarnya karena ada gesekan dengan Kepala Bappenas yang sekarang dijabat oleh orang dekatnya Pak Prabowo juga, yakni Rahmat Pambudi. Ini terkait dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi disebutkan bahwa Sri Mulyani itu tetap menginginkan mematok pertumbuhan itu 5%, karena itu tentu saja berdasarkan kondisi perekonomian kita baik secara domestik maupun global. Itu rasanya nggak mungkin kalau dipacu lebih tinggi lagi, karena itu bisa menimbulkan, ini overheated ya secara ekonomi ya, kayak mobil yang kecepatannya ditambah begitu tapi dayanya sebenarnya nggak kuat ya, bisa overheated, bisa mogok di tengah jalan. Sementara Bappenas ini tentu saja karena orang dekatnya Pak Prabowo ya, dia tetap meneruskan apa yang dipatok oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo mematok pertumbuhan ekonomi kita itu sampai 8%. Ini saya kira banyak pengamat yang ragukan bahwa target itu bisa terpenuhi. Tadi faktornya bukan hanya semata-mata faktor domestik, tapi juga faktor geopolitik global ini. Dan jangan lupa juga ini faktor pemerintahan Trump di Amerika Serikat yang juga melakukan efisiensi yang sangat besar juga. Oke guys, jadi publik baru-baru ini memang ramai menyoroti rumor pengunduran diri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Merah Putih dalam beberapa hari terakhir. Spekulasi mundurnya Sri Mulyani yang makin kencang setelah Menteri Keuangan 3 periode pemerintahan Presiden berbeda itu tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pertanyaan wartawan terkait rumor tersebut. Kabar mundurnya Sri Mulyani juga ramai dibahas warganet. Salah satunya disenggol pemilik akun X Embun Pagi, guys. Wah, prediksi Cak Nun bener. Enak saja sudah bikin kekacauan di rezim Mulyono, main mundur saja, Bu. Negara asing sudah nggak ada yang percaya beri hutang, lantas rakyat yang diperas keringatnya dan dihisap darahnya. Jahat, tulis Embun Pagi dikutip Sabtu 15 Maret 2025. Dalam unggahannya, Embun Pagi itu menyertakan ceramah budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun terkait bakal mundurnya Menteri Keuangan pada bulan Maret atau April. Dalam videonya, Cak Nun mengatakan alasan kenapa Menteri Keuangan bakal mundur. Menurutnya Indonesia juga sudah terlalu banyak utang dan tidak bisa berutang lagi, guys. Jadi apakah benar ramalan Cak Nun ini bahwa Bu Sri Mulyani akan mundur atau tidak? Kita lihat saja ya besok. Jadi mungkin itu yang bisa dijelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.